Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan buku Bupena 3D. Materinya di tema 7 Perkembangan Teknologi, subtema 1 Perkembangan Teknologi Produksi Pangan, pembelajaran 3 Bahasa Indonesia, SPDP, dan Matematika. Kita masuk ke materi pertama, muatan bahasa Indonesia. Menemukan kata kunci pada teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Selain produk pertanian dan peternakan, negara Indonesia juga kaya dengan produksi perikanan. Ikan dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan memiliki gizi yang tinggi. Kita bersyukur karena wilayah perairan Indonesia menyimpan kekayaan yang luar biasa. Perkembangan teknologi produksi pangan dimanfaatkan juga di bidang perikanan. Informasi tentang teknologi produksi pangan di bidang perikanan dapat kita peroleh dari teks. Di dalam teks terdapat kata-kata kunci yang berhubungan dengan informasi yang disampaikan. Kata kunci tersebut terdapat pada setiap paragraf. Untuk menemukan kata kunci tentang perkembangan teknologi produksi pangan, kita harus membaca teks berikut terlebih dahulu. Setelah kalian membaca teksnya, tuliskan kata kunci yang kalian temukan berhubungan dengan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Kemudian, setelah kalian menulis kata kuncinya, buatlah kalimat baru dari kata kunci tersebut. Mari kita baca teks yang berkaitan dengan teknologi produksi pangan bagian perikanan. Teknologi pengawetan ikan asin. Dalam dunia pangan, manusia mengenal pengawetan makanan. Pengawetan makanan memiliki tujuan agar makanan tidak dapat rusak sehingga dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengawetan makanan juga dilakukan secara modern. Salah satu teknik pengawetan makanan adalah pengeringan. Teknologi pengeringan dapat ditemukan pada pengawetan ikan asin. Ikan asin dijemur hingga kadar air dalam ikan berkurang. Teknik ini digunakan untuk mengurangi kandungan mikroba dalam ikan sehingga ikan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Pada pengeringan ikan asin, penduduk yang masih menggunakan cara tradisional akan menjemur ikan asin di bawah sinar matahari. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, teknik pengeringan dapat dilakukan menggunakan mesin seperti pemanggang atau oven. Nah, anak-anak, apakah kalian menemukan kata-kata baru yang dapat kalian menjadikan sebagai kata kunci? Jika kalian sudah menemukan kata-kata tersebut, tulislah kata tersebut dan buatlah kalimat yang sesuai dengan kata tersebut. Materi kedua yaitu muatan SPDP. Apakah kalian mengingat pada pembelajaran 1 kita telah menentukan pola irama pada lagu. Kita juga sudah menyanyikan lagu. Pada pembelajaran 1 kita juga sudah menemukan variabel pola irama pada setiap lagunya. Baris-baris lagu yang kita nyanyikan mempunyai pola irama tertentu. Kita dapat merasakan dari panjang pendek bunyi pada syair lagu yang kita nyanyikan. Pola irama tersebut dapat kita rasakan ketika kita menyanyikan lagu atau mendengarkan lagu yang dinyanyikan. Nah, anak-anak, apakah kalian masih mengingat lagu apa yang kalian nyanyikan pada pembelajaran 1 lalu? Lanjut ke materi ketiga, yaitu matematika. Menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku bagian 2. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar menentukan luas suatu bangun datar dengan persegi satuan. Selain persegi satuan, kamu juga dapat menentukan luas bangun datar dengan segitiga satuan. Perhatikan contoh berikut ini. Ada 2 persegi panjang yang memiliki satuan berbeda.
Mengapa berbeda? Karena setiap persegi panjang memiliki satuan menggunakan persegi dan yang satunya lagi juga menggunakan segitiga. Lalu, apa bedanya dan bagaimana cara menghitungnya? Mari simak penjelasan berikut ini. Perhatikan kedua luas persegi panjang tersebut. Nah, setiap bangun di atas memiliki besar yang sama. Tetapi luas satu persegi satuan sama dengan dua segitiga satuan. Jadi setiap satu persegi satuan ketika dibelah menjadi dua, maka itu sama dengan dua segitiga satuan. Dengan demikian, kita dapat menentukan luas bangun datar lainnya menggunakan persegi satuan dan segitiga satuan seperti contoh berikut. Contoh yang pertama, ada luas trapesium. Ada berapa luas persegi satuannya dan segitiga satuannya? Nah, kita bisa menghitungnya. Seperti luas trapesium ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada dua segitiga satuan, maka dihitung sebagai satu persegi satuan. Maka luas trapesium adalah 6 persegi satuan. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami bagaimana cara menghitung persegi satuan dengan segitiga satuan? Jika kalian sudah memahaminya, maka ayo kita berlatih untuk menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku, persegi satuan, dan segitiga satuan. Ada dua soal di halaman 14. Soal yang pertama, tentukan luas bangun datar berikut. Ada A, B, C, dan D. Kemudian soal yang kedua, buatlah sebuah bangun datar yang dengan luas berikut menggunakan persegi satuan dan segitiga satuan. Kalian bebas untuk membuat luas bangun datar apa saja. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak, jangan lupa berdoa dalam mengerjakan tugas. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.